Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 6 September. Untuk IHSG ditutup naik 0,06% ke level 6.995. Jadi ditutup naik tipis ya untuk IHSG hari ini secara keseluruhan. Kalau kita cek untuk transaksinya tanggal 6 September ini kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan hari ini yang paling banyak dibeli asing adalah Telkom, asingnya netback 134,2 M. Selain di Telkom, hari ini asingnya juga masuk di Akra, ASI, PTBA, MKPI ya. Dan yang paling banyak dijual asing, hari ini ada Bank BCA, asingnya keluar 151,4 M, kemudian MBMA, SMR Info Medco. Cuman kalau kita perhatikan sih untuk IHSG hari ini nggak terlalu ramai ya, hitungannya masih sepi aja, untuk pergerakannya juga nggak terlalu volatile. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini sebagian hijau, sebagian merah. Untuk indeks US-nya malam merah semua. Jadi untuk besok mungkin untuk indeks IHSG masih akan sideway dulu di sedikit di atas supportnya ya. Ya di atas 6970-an ini masih menjadi support IHSG dan resistennya 7070. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Adaro yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham Adaro naik 4% lebih ya tadi itu. Naik 4 atau 5, sempat 5% lebih untuk ke Adaro hari ini. Oh, naik 4,74% ke level 2870. Kalau secara teknikal untuk resistennya ada di 2900. Untuk besok sih mungkin perhatikan saya level ini 2900, 2910, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro asingnya sendiri net by 10,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini tanggal 6 September secara keseluruhan untuk Adaro diakumulasi oleh CC. CC yang masuk ini CC versi lokal ya. Jadi hari ini untuk saham Adaro diakumulasi oleh lokalnya net buy. Aslinya juga net buy. Untuk harga sahamnya naik. Untuk besok sih kalau melihat hari ini diakumulasi untuk saham Adaro ada kemungkinan mungkin akan naik ya, uji resisten. Perhatikan saya level ini 2910, semoga aja bisa breakout di atas itu dan ngejar resisten selanjutnya ke level 3150. Untuk supportnya sih ya cukup jauh, ada di 2720. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan skenario nya akan uji resistennya dulu. Kalau gagal breakout kemungkinan sideways, kalau berhasil breakout naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Untuk saham ITMG hari ini naik tipis 0,57%. Jadi sideways ya untuk hari ini untuk saham ITMG. Untuk harganya nggak kemana-mana, nggak banyak pergerakan. Padahal mau bagi dividen loh. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ITMG tanggal 6 September untuk asingnya masuk 700-an juta ITMG. Kalau kita perhatikan untuk transaksi hari ini sebenarnya ada lebih banyak yang masuk ya, jadi ada sedikit akumulasi ini oleh CC. CC yang masuk CC versi lokal sih, untuk lokalnya net buy ini sepertinya ya, nggak beda jauh sih. Cuman ada CC versi lokal yang net buy 9,4 M. Untuk aslinya sendiri yang masuk ada BB, yang keluar RX. Malahan untuk BB ini 100% buy ya untuk transaksinya di saham ITMG. Untuk besok mungkin sampai menjelang Kamjat, kemungkinan sih untuk ITMG akan sideway dulu di area sini ya. Kalaupun naik ya resistennya di sini sih. Tapi kalau menurut saya karena hari ini nggak terlalu ramai, mungkin akan pergerakannya nggak terlalu hectic atau volatile. Oke, itu untuk saham ITMG ya, selama nggak jebol aja di bawah 30.400 ya, 30.400 ini area supportnya. Dan resistennya di 32.750. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini terbang lagi. Untuk saham Medco naik cukup tinggi ya, 9% lebih tadi kalau nggak salah. Ya, naik 9,9% ke level
1380 ya. Kemarin itu sempat koreksi 2 hari ya, tanggal 4, 5 September mantul di area support. Hari ini langsung open gap atas ya. Jadi kemarin itu close-nya di 1255. Hari ini langsung open di 1300. Jadi open gap atas. Naik cukup tinggi. Kalau secara technical target kenaikannya untuk besok misal masih naik itu ada di area ini 1400 1410. Perhatikan saya level ini untuk besok, semoga aja bisa breakout ya. Tapi kalau gagal breakout perlu hati-hati, ada kemungkinan koreksi. Kalau kita cek untuk transaksinya, Medco hari ini tanggal 6 September untuk asingnya keluar loh, ini aja lumayan banyak 25,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Medco, hari ini tanggal 6 September secara keseluruhan sebenarnya ya lebih banyak yang masuk, nggak beda jauh sih. Akumulasinya nggak terlalu gede ya. Jadi market-market utamanya MG, YP, BK. MG, YP ini yang jadi market-market utama. Dan MG-nya cenderung scalping hari ini ya. Nilai transaksinya itu 134,7 M dan net sell 1,8 ya. Net sell 1,8 untuk nilai transaksinya 134. Untuk YP nilai transaksinya 107 dan net sell 600-an juta aja. Yang masuk paling banyak NI. Untuk besok sih eh, hari ini asingnya nettel, lokalnya netbuy. Kalau menurut saya sih skenario akan ada kemungkinan mungkin naik dulu ya, nguji resisten ini. Atau buat teman-teman yang udah floating profit misal ambil di bawah, kalau sekiranya nggak bisa breakout 1410 itu nggak ada salahnya buat diamankan ya, kalau nggak mau semuanya ya sebagian. Takutnya kalau koreksi lagi untuk saham Medco ya ini supaya cukup jauh loh di 1250-an. Oke, itu untuk saham Medco ya. Untuk saham Medco ini laporan kuartal 2-nya apakah udah ya update ya? Untuk saham Medco belum sih, semoga aja bagus. Untuk fundamentalnya PBV 1,3 dengan ROE 19,7, hitungannya menarik ya, hitungannya nggak terlalu mahal. Cuman ya ini hutangnya yang gede ya, hutangnya 300%, 3 kalinya dibandingkan equity. Jadi untuk saham Medco mungkin untuk besok sih ya seperti tadi, perhatikan area resistennya ini apakah bisa breakout di atas 1400 atau enggak. Kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi turun. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang hari ini naik. Untuk saham Pegas ya, hari ini naik lumayan tinggi tadi 2,9% ya. 2,9% ke level 1390, sempat nyentuh 1400 cuman sedikit turun. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Pegas, hari ini siapa yang naikin di saham Pegas? Pegas hari ini tanggal 6 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, ada OD yang akumulasi 17 M-an dan OD yang masuk versi lokal. Jadi dinaikin oleh broker lokal. Untuk lokalnya netbuy, aslinya netsell ya. Aslinya jualan ditampung oleh lokal ini untuk saham Pegas. Nah kan aslinya netsell 20,6 M untuk hari ini ya. Yang keluar untuk aslinya hari ini di saham Pegas ada AK, BK, RX, AG. Kemudian yang masuk untuk aslinya nggak terlalu banyak, hitungan juta aja. ZT netbuy 483 juta. Sedangkan untuk lokalnya akumulasi ini ada OD yang cenderung masuk lumayan banyak 17,17an M untuk saham Pegas. Untuk besok ya mungkin kalau mau entry buat trading ini sebenarnya agak telat ya nanggung, atau amannya nunggu koreksi lagi aja. Siapa tahu bisa ke area supportnya, dan untuk support kuatnya Pegas itu masih di area sini ya. Ini di dekat-dekat 1225 antara ya ini sih di bawah 1350 lah kalau mau entry di saham Pegas, amannya sih seperti itu. Kalaupun entry di area sini turun pun masih berani di hold ya, selama masih profit untuk perusahaannya ya. Dan untuk Pegas walaupun pendapatannya itu menurun tapi ini perusahaan masih terus profit. ROE-nya 11% ya, mengalami kenaikan ini. Dan
PBV-nya masih di bawah satu. Selama PBV masih di bawah satu sih di hold aja masih berani. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk saham Pegas, dan ini juga tiap tahun kemungkinan ya bagi dividen lah. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Untuk saham PGEO hari ini naik ya. Oh, turun. Masa turun sih? Bukannya naik. Tadi sempat naik, ternyata ditutup merah ya untuk saham PGEO. Nah, tadi sempat ke level ini 1350. Ya, 1350 ternyata ditutup minus 0,39, dan tak kirain mau nguji supportnya dulu, ternyata hari ini nggak nyentuh support di 124, 1250 untuk area support untuk sampai PGO masih di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya PGO hari ini, PGEO hari ini tanggal 6 September, secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng ini. Yang masuk sama yang keluar hitungannya lebih banyak yang keluar sih untuk nilainya ya. Yang jualan paling banyak ada CC, YUBK. Kemudian yang masuk hari ini untuk di samping PGO ada LG, Netbase 11,3 M. Untuk aslinya sendiri Netcell ya. Ya, untuk aslinya Netcell BKAK versi asing keluar. Untuk lokalnya nggak ada yang akumulasi banyak. Jadi untuk besok market-market utamanya LCC dan LG sih. Yang satu masuk, yang satu keluar. Kalau kita cek dari hari Senin, LG terus masuk ya. Kemungkinan sih ya semoga aja LG mau jaga harga di sampai GO. Dan untuk besok kalau lihat candlenya hari ini supply-nya cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan untuk tarikan ke bawahnya lebih kuat karena sempat naik ke 1350, ditarik turun lagi dan malah di close minus. Untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan akan uji supportnya dulu di area sini. Perhatikan saja level 1240 sampai 1250 ya. Kalau nggak bisa jebol di bawah itu dan ada yang jaga di area sini, mungkin kalau mau spekulasi buy ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PGO. Untuk resistennya sih masih di 1430-an. Kalau menurut saya sih skenario-nya turun dulu uji support, kalau ada yang jaga harga matul naik, tapi kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Ini yang harga sahamnya naik terus ya. Hari ini malah naik lebih tinggi lagi. Saya kira mau koreksi ya untuk hari ini untuk saham AMMN. Mengingat kemarin itu asingnya keluar di distribusi asing, tapi malah naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AMMN hari ini tanggal 4 September, secara keseluruhan wah CC distribusinya makin gede ini, jualan 202,6 M ya. Yang distribusi CC yang keluar ini versi asing dan lokal. Cuman yang nampung asing juga ini BK, TP, ZP, AG, AK ya. Aslinya masih ada yang nampung untuk saham AMMN ini. Untuk besok sebenarnya hari ini tuh ini sih sesinya terus distribusi. Malah dari beberapa hari yang lalu ya. Sedangkan untuk FG cenderung trading hari ini di saham AMMN. Netp 38 M, untuk nilai transaksinya 253. Untuk besok mungkin kalau masih naik itu resistennya di sini sih, strategical 5400. Perhatikan saya level 5400, 5450. Ini 5425 ya. Mungkin perhatikan saya level itu apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau sekiranya di atas ini enggak bisa breakout, itu enggak ada salahnya buat taking profit mungkin yang udah ambil di bawah. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham AMMN sih. Kalau secara teknikal ada kemungkinan ini uji resisten dulu ke 5400, semoga aja bisa breakout ya. Tapi kalau turun supportnya cukup jauh sih di 2500, di 4570. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini nggak ditutup naik sih, naik 1 poin ya. Kayaknya nggak kemana-mana, ditutup naik 1 poin. Jadi sideways sih konsolidasi kalau lihat candlenya. Sempat naik, turun, naik lagi, dan ekornya dari atas ke bawah, bawah ke atas ini sama. Jadi candlenya sih netral walaupun ditutup naik 1% lebih. Kita cek untuk transaksinya.
Untuk saham GoTo hari ini tanggal 6 September aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak 6M, 6,7M. Siapa yang masuk? Apakah AK? GoTo hari ini untuk AK-nya keluar sih. Kemudian yang masuk KZ malahan ya. Oh sorry ini dari tanggal 4. Untuk hari ini tanggal 6 belum kita ubah ini. Berarti tadi untuk AMMN dari tanggal 4 ya. Untuk AMMN, nah untuk hari ini aja sesinya masih terus distribusi sih. Cuman ditampung oleh asing tadi untuk saham AMMN, jadi asingnya Netpay ya. Ya, yang jualan untuk aslinya CC aja, cuman ya ini yang nampung juga asing. Sekarang Goto ya. Goto hari ini tanggal 6 September secara keseluruhan sih sebenarnya belum ada yang akumulasi ini kalau kita perhatikan. Untuk aslinya yang masuk itu AK ya. Hari ini AK masuk lagi nih. AK masuk 4,1M. Selain AK ada KZ yang hari ini masuk 6,9M. Yang keluar untuk aslinya ada PB, TB, CC. Jadi mudah-mudahan aja untuk AK mau jaga harga ini untuk saham Goto sehingga nggak longsor ke 50 ya. Atau di bawah supportnya lah, kan 50 kejauhan ke 50. Untuk supportnya masih di 83 ya untuk saham Goto ini. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus, coba 1 Agustus. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus yang pegang paling paling banyak itu YP, PD, AK ya untuk aslinya AK ini. Untuk AK versi asing netbet 263,8M. Jadi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini mungkin akan apa ya? Kalau nggak sideways malah ada kemungkinan naik sih kalau menurut saya. Kalaupun turun lagi di area 83 ini selama AK-nya nggak jualan banyak, nah itu kalau mau entry bisa dipertimbangkan. Oke itu untuk saham Goto untuk resistennya sih masih di level 8, sorry di 97-an. 96, 97. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GIAA ya, yang hari ini tadi sempat arah naik 9% lebih ya, kemudian turun ditutup surplus 3% aja ya, naik 3 poin untuk saham GIA sempat naik turun. Hari ini open gap atas langsung dibuka hijau. Tadi opennya di 94. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham GIAA hari ini tanggal 6 September untuk saham GIAA nggak muncul, biasanya di sini memang nggak muncul kalau untuk GIA ini, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita cek di sini untuk saham GIA tanggal 6 September hari ini secara keseluruhan ada yang nampung CP, yang jualan KZBB. Sebenarnya masih didistribusi sih. Aslinya jualan ya. Untuk aslinya hari ini tanggal 6 September yang keluar ada KZ, BB, TB. Jadi aslinya net sell cukup banyak ini hitungannya ya. Kalau di total ya sekitar 30-an M. Untuk lokalnya net pay, lokalnya yang nampung CP. Yang jadi market maker utamanya MG dan MG-nya net sell 6,4 M. Kemungkinan sih tadi yang naikin MG yang jualan juga MG ditampung CP. Untuk besok sih mungkin buat patokan ini aja sih. Selama masih liquid buat scalping ya disclaimer, tapi kalau untuk invest ya perlu hati-hati untuk sampai GIA ini. GIA. Walaupun kuartal 2-nya positif ini untuk IPS-nya ya. Tapi ya ini sih hutangnya di atas 5 kali lipatnya dibandingkan dengan equity, jadi 500%. Neraca keuangannya nggak recommended ya, sangat membahayakan ini. Current rasio 50%, quick rasio 45%, cash rasio 25%, hutangnya, DER-nya itu 500%. Itu untuk saham GIAA ya. Untuk besok kayaknya ada kemungkinan turun dulu uji support di 91. Mungkin perhatikan saya level ini ya. Kalau ada yang jaga di area sini nggak menutup kemungkinan mantul naik sih. Tapi ya kita lihat aja besok. Oke itu tuh saham GIAA dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.